Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, juga urapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu saja, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi saya bacakan bagi saudara semuanya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi rahasia umum bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Kalau kita punya kesibukan atau ada sesuatu yang dikerjakan, rasanya waktu berjalan sangat cepat. Tetapi kalau kita menunggu tanpa ada sesuatu yang dikerjakan, walaupun kita tahu bahwa apa yang kita tunggu itu pasti datang, akan terasa lama dan sangat membosankan. Dalam situasi ini kita gampang sekali berubah sikap, menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut karena tak sabar, ya. Jadi menunggu itu kalau kita mengerjakan sesuatu tentunya akan berjalan atau akan terasa cepat. Tapi kalau kita sekedar hanya menunggu dan kita tidak mengerjakan sesuatu, ya, sekali lagi akan terasa membosankan. Dan yang terjadi dari kita yang perasaannya biasa bisa menjadi menggerutu, mengeluh, ya, karena tidak sabar saking lamanya menunggu. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan doa. Pada saat kita menanti datangnya jawaban doa dari Tuhan, seringkali kita tidak sabar, menyerah di tengah jalan dan berhenti berharap karena mata jasmani kita belum melihat secara nyata jawaban doa tersebut. Padahal sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan berkat yang kita perlukan. Sekali lagi, pekerjaan menunggu ini juga terasa dalam kita menantikan jawaban doa. Bagi kita mungkin ada sebagian yang sudah menyerah karena doa kita belum terjawab. Bahkan ada yang mungkin undur daripada Tuhan karena rasanya doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan jawaban doa yang terbaik bagi kita. Karena apa? Mata jasmani kita belum melihat jawaban doa tersebut. Tuhan punya waktu kapan untuk menjawab doa kita. Dan tentunya itu adalah waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Saat-saat menunggu inilah saat yang berbahaya dan merupakan ujian bagi seseorang. Ketidaksabaran dalam menunggu jawaban seringkali membuat seseorang menempuh jalan pintas, mencari jalan keluar untuk masalahnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Hati-hati saat kita menunggu jawaban doa, ini adalah waktu-waktu yang bahaya. Apakah kesetiaan kita bisa teruji atau tidak? Atau kita mencari jalan keluar, jalan pintas untuk mencari jawaban sendiri dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Hati-hati.
Ketidaksabaran dalam menanti-nantikan Tuhan inilah yang justru menjadi penghambat berkat bagi kita sendiri. Mungkin saat menempuh jalan pintas kita mendapatkan apa yang kita perlukan, tetapi seringkali apa yang kita peroleh malah menimbulkan masalah yang baru bagi kita. Amsal 10 ayat yang kedua-dua. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Ketika berkat itu benar-benar dari Tuhan, maka yang ada hanya kebaikan, bukan masalah baru. Kalau kita mencari jalan pintas sendiri, justru yang ada malah masalah baru. Tetapi kalau berkat Tuhan yang turun dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan, maka tidak ada kesusahan di belakangnya. Justru kebaikan demi kebaikan yang menyertai berkat tersebut. Oleh karena itu bersabarlah dan tetap menanti-nantikan Tuhan. Sebab waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat, tetapi tepat. Ya, sekali lagi, pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat, tapi tepat waktunya. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan terlambat dalam bertindak, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Hanya saja kita yang terburu-buru, tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Jangan sekali-kali bertindak mendahului kehendak Tuhan, tetapi nantikanlah Dia dengan sabar. Tuhan pasti menolong. Sekali lagi, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat dan tidak terlalu cepat, namun tepat pada waktunya. Tinggal kesabaran kita yang diuji. Tetaplah kita setia dalam doa kita, tetaplah kita setia dalam penantian jawaban dari Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan untuk penutup di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwasannya Engkau Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kehidupan kami. Untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap doa-doa kami yang belum terjawab. Pertolongan-Mu tidak terlalu cepat dan tidak terlambat, tetapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ajar kami untuk bisa menyelami Tuhan, bahwasanya waktu Tuhan bukan waktu kami. Kalau Tuhan punya waktu adalah waktu yang terbaik untuk kami Tuhan. Sekali lagi kami tetap setia dalam doa kami mau tetap setia dalam penantian kami Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Tuhan. Untuk itu Tuhan juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang menanti jawaban doa daripada-Mu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk setia mengiring Engkau Tuhan, untuk percaya bahwa waktu-Mu yang terbaik bagi kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang saat ini tengah dalam pergumulan sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Mereka yang tengah dalam pergumulan tentang keuangan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah lewat pekerjaan usaha bisnisnya masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya waktu yang terbaik untuk kami Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami senantiasa bersandar kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau andalan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.